Saya Zoom semester 6 angkatan 21 dengan NIM 12-12-07-23-413. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Plato, filsuf Yunani kuno. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Ia adalah seorang murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato lahir sekitar tahun 427 atau 428 sebelum Masehi di Athena, Yunani, dan meninggal pada tahun 348 atau 347 sebelum Masehi. Ketika Plato berusia 20 tahun, ia memiliki kehormatan untuk bertemu dengan sosok yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu Socrates. Socrates bukan hanya seorang atau sosok yang terkenal pada masanya, tapi juga seorang filsuf yang sangat dihormati dan diakui oleh banyak orang. Pertemuan ini menjadikan titik balik dalam kehidupan Plato, karena dari sinilah ia memulai perjalanan intelektualnya yang luar biasa. Socrates dengan rendah hati menerima Plato sebagai muridnya, menjadi guru serta mentor baginya. Ia melihat potensi besar dalam diri Plato dan berusaha untuk mengembangkannya, bakat serta pemikirannya. Socrates membimbing Plato dengan penuh kesabaran, mengajarkannya tentang pentingnya mempertahankan segala hal, bahkan hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran yang sudah mapan. Dalam dialog yang diskusi filosofis yang intens antara Socrates dan Plato, mereka berbicara tentang berbagai topik, mulai dari politik, etika, hingga kehidupan dan kematian. Jadi, bangsawan di Athena. Ayahnya, Ariston, adalah keturunan dari Kodrus, raja legendaris Athena. Sementara ibunya, Parytion, berasal dari keluarga Solon, ada salah satu penguasa terkenal di Athena. Dalam usia muda, Plato bercita-cita untuk menjadi seorang politis, namun ia akhirnya memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk filsafat setelah bertemu dengan Socrates. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Plato merasa sangat terancam oleh pemerintahan Athena yang tidak menyukai pengaruh Socrates. Ia merasa perlu melarikan diri dari kota untuk menjaga diri sendiri dan menghindari kemungkinan penindasan yang sama dari pemerintahan Athena. Oleh karena itu, dengan hati berat, Plato memutuskan untuk meninggalkan Athena dan melakukan perjalanan jauh ke Italia dan timur jauh. Perjalanan Plato dimulai dari Italia, di mana ia bertemu dengan para filsuf terkemuka pada masanya. Dia belajar tentang berbagai aliran pemikiran filosofis dan kebudayaan yang bermekaran di sana. Perjumpaannya dengan orang-orang bijak membuka mata Plato terhadap keragaman pengetahuan dan pemikiran yang ada di dunia. Namun, Plato tidak berhenti hanya di Italia. Ia melanjutkan perjalanannya ke timur jauh, khususnya India. Di India, Plato berinteraksi dengan filsuf dan Brahmana, orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, spiritualitas, dan filsafat. Konsep terpenting yang dipopulerkan oleh Plato adalah teori ide. Plato, seorang filsuf besar dari Yunani kuno, meyakini bahwa dunia yang kita lihat di sekitar kita hanya merupakan bayangan atau salinan dari ide yang sempurna. Bagi Plato, ide-ide ini ada dalam dunia yang lebih tinggi dan konstan, menjadi dasar bagi realitas yang kita alami. Plato mengemukakan bahwa manusia harus mencari pengetahuan tentang ide-ide ini melalui refleksi dan pemikiran filosofis. Menurutnya, dunia yang kita lihat dengan panca indera merupakan representasi yang tidak sempurna dari dunia ide. Dia percaya bahwa dunia fisik yang kita alami hanyalah bayangan dari ide yang sempurna. Contohnya, ketika kita melihat sebuah meja di dunia nyata, itu hanya merupakan bayangan dari ide meja yang sempurna. Meja yang kita lihat di dunia fisik dapat berbeda dalam bentuk, ukuran, dan materi. Tetapi ide meja yang sempurna tetap ada dalam dunia ide. Plato mengajarkan bahwa melalui refleksi dan pemikiran filosofis, manusia dapat mencapai pengetahuan tentang ide yang sempurna. Dia percaya bahwa dapat mencapai pengetahuan tentang ide yang sempurna ini, jiwa manusia adalah bagian dari dunia ide. Dan dengan menggunakan akal budi, manusia dapat memahami keberadaan ide yang sempurna dalam pandangan Plato. Pengetahuan tentang ide-ide ini sangat penting dalam mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan yang sejati.
Setelah Plato kembali ke Athena, setelah perjalanan yang panjang, ia merasa terinspirasi untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang akan menjadi tempat bagi para pemikir dan peneliti untuk mengembangkan pemikiran filosofis mereka. Dengan semangat ini, ia mendirikan akademik, sebuah sekolah filsafat yang terkenal di kota tersebut. Akademik Plato segera menjadi tempat yang sangat berkenan dan dicari oleh banyak mahasiswa dari seluruh Yunani. Para siswa yang datang ke akademik datang dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan mereka tentang berbagai topik yang sangat luas. Mereka belajar tentang politik, matematika, metafisika, antara lain. Plato adalah guru yang sangat berbakat dan berpengetahuan luas yang menggunakan metode pengajaran yang unik dan inovatif untuk membantu siswanya memahami topik yang rumit. Ia mendorong siswanya untuk berpikir kritis dan melihat masalah dan berbagai sudut pandang. Plato, seorang filsuf besar dalam sejarah pemikiran manusia, juga menunjukkan pandangan yang kuat tentang politik. Baginya, negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang filosof atau raja yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ide yang sempurna. Konsep ini tertuang dalam karyanya yang terkenal Republik, di mana Plato menggambarkan secara rinci bagaimana struktur ideal dari sebuah negara. Dalam Republik, Plato menjelaskan bahwa filosofis raja ataupun raja adalah individu yang bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang kebenaran dan keadilan, tetapi juga mampu memahami dunia yang lebih tinggi dan realitas dan abstrak. Mereka adalah para pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu mengambil keputusan yang adil dan bijaksana untuk kebaikan semua warga negara. Plato percaya bahwa pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh filsuf ataupun raja tentang ide yang sempurna sangat penting dalam mengelola negara. Mereka akan mampu melihat melampaui kepentingan individu ataupun kelompok tertentu untuk mengupayakan kepentingan yang lebih besar. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa Plato adalah seorang filsuf yang berpengaruh dan memiliki pemikiran yang mendalam tentang berbagai topik seperti pengetahuan, realitas, politik, dan moral. Pemikirannya yang mencolok tentang teori ide dan politik ideal telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat Barat, meskipun tidak semua pemikiran diterima oleh para filsuf setelahnya. Warisannya tetap terus hidup dan menginspirasi banyak generasi berikutnya. Mungkin sekian aja penjelasan video saya mengenai filsuf Plato. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.